Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai pendekatan pragmatis dalam Agile metodologi. Saya langsung kepada pembahasan. Kalau udah membahas mengenai Agile, kunci suksesnya itu adalah masalah di leadership. Kunci ya ada 3. Yang pertama, lakukan perubahan jika mudah. Maksudnya adalah perubahan itu mudah jika kamu ingin melakukannya. Kemudian kita harus benar-benar bisa memilah. Ini apakah benar-benar pentingkah? Dan dalam leadership tersebut, kita nggak bisa menunggu terlalu lama atau ya memang benar, semuanya itu ada prosesnya. Tetapi dalam prosesnya itu kita harus bersifat atau dengan menggunakan pendekatan agility. Harus cepat, harus sigap. Adapun pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai acuan, apakah ini udah benar-benar agile atau belum, yaitu apakah benar-benar penting? Apa yang saya lakukan minggu lalu atau periode sebelumnya? Apa yang saya dapat lakukan di minggu ini? Jadi ini adalah review, ini adalah preview. Apakah ini important atau urgent? Jadi ini harus bisa membedakan namanya important dan urgent. Apa yang ingin saya selesaikan? Kemudian siapa yang dapat membantu? Karena kita nggak bisa sendiri kalau udah bermain dengan Agile. Ada konteks-konteks tertentu kita memang sendiri. Tetapi kalau memang dalam cakupan lebih besar, itu butuh tim. Resiko, kita butuh lakukan pengkategorian. Mengapa harus dikategorikan dan mengapa saya harus paham tentang resiko ini? Karena kalau udah bahas agile, sigap, terlalu sigap tapi nggak memperhatikan resikonya, itu nanti at the end bakalan hancur semuanya. Nah, jadi ini ada 4 fragile. Fragile itu adalah resiko dari total keseluruhan, total kegagalan secara keseluruhan, rusak total. Resiko yang kedua adalah resilient. Resilient ini dalam artian ketika resiko itu datang, apa yang dikerjakan, prosesnya itu tetap bisa lanjut. Robust. Bagaimana kita mengabsorb ketidakpastian. Bagaimana kita menghindari kerusakan. Anti-fragile. Kita harus bisa merespon. Ketika ada perubahan, ada mutasi, atau kita lakukan maintain. Yang penting goal kita, itu acuan awal. Kita mau ke arah mana, itu tetap dijadikan sebagai pegangan. 7 tekanan yang kadang membatasi kita, yaitu kita bukan memulai dengan customer facing service. Sekarang ini, era sekarang, segala sesuatu itu sangat cepat. Apalagi kalau udah berkaitan dengan sistem, berkaitan dengan bisnis. Oleh karenanya customer centric itu penting sekali. Apapun ceritanya, utamakan kepentingan pelanggan. Hal yang cukup mengganggu, membatasi kita itu adalah hanya mau take, nggak mau give. Ada legacy, warisan yang tidak cocok itu lagi untuk hal-hal yang bersifat evolusi. Kenapa? Contohnya, kita udah punya sistem. Tapi sistem itu adalah mesin sebenarnya. Sekarang mesin itu cocok. Beberapa tahun kemudian, mesin itu belum tentu cocok. Jadi kita harus mau melek terhadap perubahan. Kita harus mencintai perubahan. Di mana perubahan itu merupakan bagian dari evolusi. Kurangnya literasi matematika, ini ada yang aneh. Kenapa matematika? Karena setiap hal kita butuh hitung-hitungan. Optimasi itu harus hitung-hitungan. Hal yang paling sederhana pun, bangun tidur. Setelah bangun tidur, saya mau ngapain? Itu semuanya kan bermain dengan hitung-hitungan. Estimasi waktu. Negosiasi, kemudian kurangnya perencanaan. Nah, ini adalah beberapa poin, 7 poin yang harus kita sadari dan harus kita singkirkan supaya kita bisa lebih agile lagi. Di mana kita bisa memulai? Nah, kalau dari mau sprint, mau Kanban, intinya adalah agility. Mulai dari mana? Fokus kepada customer. Jangan pernah mission critical, must not be mission critical. Ya, ini bisa diartikan sistem kebut semalam. Harus highly visible. Bisa terlihat, bisa diprediksikan. Dan tentunya tim itu harus antusias. Rasa memilikinya ada. Terdapat 3 hal yang namanya muri, murah, dan mudah. Ini hanya istilah ya, sudut pandang. Jadi muri itu adalah overburdening. Orang overload.
kemudian depresi, stres. Itu sebenarnya hal yang terjadi karena kita nggak bisa memanage. Nah, mau ada murah, kemudian ada muda. Nah, yang menjadi perhatian saya ya sebagai praktisi itu biasanya di bagian muda, yaitu waste. Hal yang dilakukan berulang-ulang itu disebut waste. Berulang-ulang karena ada masalah. Masalah itu aja yang diselesaikan. Berarti itu waste. Terlalu banyak birokrasi juga disebut waste. Proses yang dijalani tetapi tidak bisa divalidasi, tidak bisa di learning, itu juga waste. Jadi ini alangkah baiknya adalah kita bisa membuang ketiga hal ini. Jadi, terus ada namanya framework fit for purpose. Fit for purpose ini secara berkelanjutan ya tujuannya adalah memuaskan pelanggan dari sisi produk dan service. Di dalam ini, dalam gambar ini, sebenarnya dia include bagaimana guidance untuk lakukan segmentasi market berdasarkan pelanggan. Oke, ini dari teori ini singkatnya adalah kalau di dunia marketing ada namanya STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Ini merupakan konsep awal, basic. Mau perkembangan teori sampai kemanapun, itu basic itu harus kita pegang. Di mana semuanya itu ada ya, untuk kepentingan customer. Kita segmentasi customer tujuan apa? Kita tahu apa yang menjadi kebutuhan customer. Kita target kepada customer. Kenapa? Karena produk yang dibuat, produk di sini bisa produk benar-benar barang atau sistem. Produk yang dibuat, kita nggak bisa memuaskan semua pelanggan. Jadi ada targetnya. Dan kita harus memposisikan di hati pelanggan. Jadi kuncinya sebenarnya di sana aja. Terkait Kanban, Kanban tersebut apakah harus up to date? Ya, alangkah lebih baik itu up to date. Kalaupun memang ada ketinggalan, itu tidak menjadi masalah. Dari rekaman yang pernah saya jelasin mengenai Kanban, Kanban itu memang terkadang kalau terlalu ketat di menjalani Kanban, alhasil kita habis waktu di administrasi atau bermain-main dengan project management. Itu memang menjadi halangan. Nah, oleh karenanya, tidak harus menuntut 100% kesempurnaan. Yang penting adalah kita benar-benar mengimplementasikan. Kanban itu hanya diupdate ketika ada perubahan progres. Dan tentunya harus yang masih ingat namanya WIP, Work in Progress, itu harus diperhatikan baik-baik. Nah, yang paling menarik ya di sesi ini adalah masalah iteratif, incremental versus agile. Lah, kita langsung ke gambar. Degree of change, perubahan itu ini dari rendah ke yang tinggi. Frekuensi, delivery. Delivery itu adalah menyelesaikan dan kita berikan kepada pelanggan. Dari low ke high. Awalnya kita lakukan perencanaan. Kita lakukan continue, lalu kita agile. Nah, di sini perubahan yang terjadi, semakin tinggi perubahan, berarti iteratifnya itu semakin tinggi. Berarti akan ada perulangan. Kalau incremental, ibaratnya bola salju, snowball. Snowball itu snowball yang besar terbentuk dari mana? Snowball yang kecil. Jadi incremental, increment dia pelan-pelan naik. Delivery itu, delivery itu dari kecil dulu, modul paling kecil, baru pelan-pelan selesai. Jangan pernah tunggu sampai selesai baru diserahkan kepada pelanggan. Kenapa? Pada saat ada ketidakcocokan, pada saat ada perubahan, produk kalau udah selesai baru lakukan perubahan, itu sama saja dengan buat ulang. Nah, oleh karenanya kita delivery-nya secara frekuensi. Jadi step by step, modul per modul. Itulah namanya incremental. Kedua hal yang dikawinkan ini yang disebut agile. Bahkan agile itu pun udah ada dilakukan branded agile. Maksudnya gimana? Nah, kadang kita memasukkan, menggabungkan Kanban, WIP limit, bahkan sprint. Prinsipnya branded itu adalah agile ditambah agile, menjadi better agile. Jadi ini masalah pelaksanaan di lapangan. Bagaimana kita harus sigap, udah sigap, belum cukup lagi, kita sigap terus. Apalagi kalau kita kawinkan dengan namanya hybrid. Ini disebut hybrid agile. Agile, incremental, iteratif, perencanaan di awal, kita gabungkan keempat sudut pandang ini. Ini yang disebut sebagai hybrid. Ini udah mindset. Perencanaan, walaupun kita harus sigap, bisa aja plan itu bisa berubah. Bukan berarti plan itu diabaikan. Tidak. Tetap berangkat dari koridor awal. Nah, dari sana agile, apa yang kita delivery, serahkan kepada pelanggan, pelan-pelan, modul per modul, itu incremental, juga harus secara
cepat, harus adalah agile, dan harus sesuai dengan plan. Perubahan terjadi tidak boleh lupa juga terhadap plan awal. Dan perubahan itu nggak boleh kita asingkan, tidak boleh kita eliminate. Kita harus juga bisa agile, sigap, terima. Nah, hal inilah keempat digabungkan yang disebut sebagai hybrid agile. Oke, jadi ini hybrid itu merupakan sebuah transisi. Jadi prinsipnya adalah transisi, ada yang bilang transformasi. Yang terpenting agile methodology, yaitu bagaimana metode-metode yang mengajarkan kepada kita bisa salah sigap, kita harus apapun, walaupun sigap pun harus sesuai dengan plan yang udah direncanakan. Dan tentunya tidak boleh melupa juga adanya tim sebagai ya human capital ya, jadi bukan sekedar human resource. Karena sebagai human capital maka pemikirannya mereka itu manusia itu adalah aset. Jadi sama-sama kita berkolaborasi. Jangan pernah menerapkan agile sendiri karena agile sendiri itu bukan nggak bisa, halnya konteksnya lebih kecil. Padahal kita punya big goal, big yang lebih besar. Jadi inilah pentingnya agile. Demikian pemaparan saya mengenai pragmatis approach di dalam agile. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Thank you.